Karena zaman dulu itu tentara dari Belanda, milisinya ya dari Madura. Banyak yang dari Madura. Oleh karena itu wajar kalau ada orang Madura yang mendukung klan Pahlawi seperti Ustadz Wafi dan yang Istus Romli mendukung Pahlawi. Wajar karena dalam sejarahnya dulu itu orang Madura itu mendukung Belanda, menjadi tentara Belanda, orang-orang keraton Madura. Makanya pada saat Indonesia merdeka, keraton-keraton Belanda itu dihilangkan oleh Bung Karno. Karena apa? Pada zaman WOC tentaranya Belanda banyak yang dari Madura. Kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda juga dari Madura. Terus kemudian pada saat agresi militer Belanda mau mendirikan negara Madura, itu orang Madura 80% mendukung tentang berdiri negara Madura. Mohon beribu maaf sebelumnya. Saya melihat Bapak ini sudah bukan anak muda ya, sudah agak sepuh lah. Tapi saya harus jujur, kalau saya dengar pembicaraannya kok lucu ya, membuat saya tertawa lah. Kenapa Gus Idrus, Gus Wafi itu dukung Pahlawi? Ya karena mereka orang Madura, lalu bercerita dia orang Madura dulu 80% dukung Belanda. Jadi yang dukung Pahlawi ini berarti dukung Belanda gitu. Apa orang ini nggak kenal sama orang satu gengnya itu Gus Hasan itu orang mana Pak? Orang Jepang apa orang Hongkong? Itu orang Madura Pak. Gus Hasan itu orang Madura Pak. Kadang-kadang katanya ini ahli sejarah, tapi menganalisa yang begitu aja kok nggak masuk akal narasinya gitu loh. Untungnya dia nggak sebut-sebut saya ya. Kalau sebut-sebut saya mungkin ya saya ketawain aja. Nggak akan dipersoalkan juga ya. Jadi konten saya akhir-akhir ini ya bicara seperti ini saja. Karena saya anggap isu-isu nasab ini udah receh-receh aja. Saya ngimbangi orang yang bikin konten begini ya konten saya begitu. Jadi Gus Hasan itu Pak, bukan orang Sunda, bukan orang Medan, bukan Pak. Orang Madura itu Pak. Madura Tulen, tanya kalau nggak percaya. Jadi kan aneh Bapak ini. Apalagi kalau membela Pahlawi dalam skala yang lebih besar. Yaitu sekaligus menegaskan kalau Wali Songo itu jalurnya Ubaidillah, Asmat Khan. Itu Gus Idrus, Gus Wafi kan itu mempertegas juga masalah itu. Oh ini bela Pahlawi, pantas orang Madura. Madura dulu kan begini begitu yang membela Belanda. Lah terus Pak Ketua Naat orang mana Pak? Orang Thailand. Ketua Naatnya aja orang Madura Pak. Wakilnya ya orang Madura. Bapak ini kalau bicara jadi geli saya menanggapinya. Makanya saya menanggapinya begini ya. Pakai muka aja malas gitu. Asal ngomong sambil tidur-tiduran aja. Karena yang mau ditanggapi ya begitu. Jadi kadang-kadang kita kan seimbang ya. Kalau kita mau menanggapi konten yang berat walaupun tidak pakai suara. Maksudnya tidak pakai video. Tapi setidaknya saya bacakan kitabnya. Kalau untuk nanggapi yang begini ya. Jual kecap aja. Yang ditanggapi juga kecap. Nyocok-nyocokkan. Cocologi gitu lah ya. Ya mungkin ada orang Madura yang tersinggung, tapi saya pribadi enggak lah. Kenapa? Karena kalau kita harus mendengarkan semua orang, ya pusing kepala kita. Saya mengukur Pak, siapa yang bicara, apa kapasitasnya, pembicaranya sosiologis apa motifnya, baru saya pertimbangkan. Ya kalau orang asal bicara, ya ngapain kita pertimbangkan. Itu pun sudah lucu dengan sendirinya. Itu tidak tahu kalau di geng-geng Bapak itu ya banyak orang Madura. Begitu Pak ya, yang nolak-nolak Pahlawi bukan Durian Nabi di Madura ya ada. Apalagi kalau dalam masalah duriahnya atau asal muasalnya Sunan itu, maksudnya Wali Songo itu. Ya ketuanya aja orang Madura itu kan juga tidak mengatakan dari Pahlawi. Nah, itu jelas itu.
Bahkan yang kemarin menyuarakan keberatan kalau yang mengisi itu Habib Lutfi atau dari Mbak Alawi juga, Ketua Naat juga ada beredar videonya itu orang Madura Pak. Kok nggak bela Mbak Alawi? Mestinya Ketua Naat bela Mbak Alawi dong, orang Madura kan begitu. Gus Jami itu yang PWI Jawa Timur kayaknya juga orang Madura Pak. Saya juga nggak tahu persis Gus Idrus itu orang Madura asli atau bagaimana. Gus Wafi juga. Karena orang Madura itu Pak, ada Madura negeri, ada Madura swasta. Jangan-jangan mereka itu Madura swasta Pak. Jadi memang berbahasa Madura, tapi leluhurnya juga udah jauh, udah bukan orang Madura mungkin, tapi saya nggak tahu juga. Mungkin dilihat dari berbahasa bahasa Madura ya dianggap orang Madura. Jadi gitu Pak ya. Kalau bicara Madura ya memang kalau kita lihat Kiai Madudin itu nggak akan bisa masuk Madura Pak. Ya mungkin karena menurut Bapak pantas Madura nolak Kiai Mad. Madura ini pro ke Belanda kok dulu 80% kok mendukung Belanda atau mendukung apa mendirikan negara Madura. Artinya sepakatlah dengan usulan Belanda atau banyak yang jadi tentaranya VOC itu tentaranya Belanda atau apalah gitu ya. Mestinya kalau saya sebagai suku Madura nggak terima, mestinya saya ungkap juga. Oh, jangan salah saudara. Anda suku apa? Mau saya sebutkan siapa leluhurnya yang begini begitu. Tapi tidak perlu Pak, tidak perlu ya. Itu nanggapi terlalu serius. Itu berarti ucapan Bapak dianggap penting. Ya kalau saya nggak penting ya saya nggak perlu menanggapi narasi itu. Ya kalau menurut Bapak begitu ya silakan. Cuma ya lucu sendiri aja. Bapak berkaca saja, lihat-lihat teman-teman Bapak itu, geng-geng Bapak itu yang keras menyatakan Mbak Alawi batal atau yang keras menyatakan Mbak Alawi membelokkan sejarah Wali Songo, bukan Asmat Khan tapi dibilang Asmat Khan. Itu siapa Pak? Orang Madura apa orang Jepang? Jadi begitu Pak ya, begitu. Kadang-kadang memang kalau kita itu malas menganalisa tapi merasa sudah tahu semua ya begitu akhirnya ya. Narasinya lucu-lucu ya. Tapi ini kan pakar sejarah, Bapak kan ahli sejarah. Ya tapi ini kan bukan masalah sejarah Pak. Ini kan Bapak mencocok-cocokkan aja gitu. Jadi cocologi lah, tapi cocologinya lucu. Cocologi setengah-setengah. Karena kalau Anda perhatikan Gus Syarif Hasan itu ya orang Madura Pak. Kalau nggak percaya ya tanya Pak. Jangan-jangan itu orang Medan atau orang Minang atau orang mana atau orang Sunda, tanya aja Pak, tanya ya. Tanya ya, tanya lirik sana lirik sini dulu Pak kalau mau buat konten. Biar nggak diketawain gitu ya. Biar kesannya itu nggak seradak seruduk, nggak tahu mana lawan, nggak tahu mana kawan. Kasihan Pak ya. Orang sudah tua itu mau didengerin omongannya itu mestinya diharap enak gitu, bener masuk akal gitu. Ini tidak perlu ditakar masuk akal, tapi kedengaran aja langsung lucu Pak ya. Mohon maaf lahir batin. Allahumma hadina